Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita kali ini masih tentang persamaan lingkaran. Kita akan menuju ke bentuk umum persamaan lingkaran. Seperti apa sih bentuk umum persamaan lingkaran? Ya, caranya bisa diperoleh dengan menjabarkan persamaan lingkaran yang pusatnya A, B, jari-jari R seperti tadi. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, itu kita jabarkan. X min A kuadrat sama dengan X kuadrat, kemudian 2 kali X kali negatif A-nya, sehingga jadi negatif 2AX ditambah A pangkat 2. Kemudian ditambah yang ini sekarang, Y pangkat 2, B pangkat 2, dan 2 kali B kali Y, negatif ya, di sini sama dengan R pangkat 2. Kemudian di sini X kuadrat ditambah Y kuadrat yang pangkatnya lebih besar itu paling depan ya. Min 2AX, min 2BY, cara mengurutkannya berdasarkan urutan abjad itu X dulu baru Y. Ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian ini R kuadratnya pindah ruas ke kiri jadi negatif ya. Kemudian kita misalkan negatif 2A sebagai A besar dan negatif 2B sebagai B besar. Juga A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat sama dengan C. Jadi kita misalkan ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C. Maka persamaan umum lingkaran itu ini yang diperoleh X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah, karena ini dimisalkan ya, A besar yang di sini AX ditambah BY ditambah C. Jangan mengubah koefisien X, koefisien Y, dan C dengan huruf kecil, karena inilah yang disebut sebagai bentuk umum persamaan lingkaran. Mengapa jangan diubah? Karena nanti kembali lagi ya, akan rancu dengan permisalannya. Permisalan min 2A kecil sama dengan A besar. Dan ini harus diingat, bentuk umum persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Selanjutnya kita akan belajar menentukan koordinat titik pusat dan panjang jari-jari lingkaran dalam persamaan bentuk umum. Kita telah mengetahui bagaimana bentuk umum persamaan lingkaran, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, bagaimana cara menentukan pusat dan jari-jarinya jika persamaan lingkarannya seperti ini? Kita tadi sudah memisalkan bahwa negatif 2A sebagai A besar dan negatif 2B sebagai B besar. Maka mencari A-nya adalah negatif setengah A besar dikali dengan negatif setengah kali negatif 2, itu hasilnya 1. Negatif 1/2 kali negatif 2 itu 1, jadi 1A. Sedangkan di sini negatif 1/2 dikali negatif 2 itu 1, jadi 1B, sehingga B-nya sama dengan negatif setengah B besar. Dari mana? Karena di sini tadi dikali negatif setengah, maka B-nya juga harus dikali dengan negatif setengah. Di mana bahwa sebuah persamaan dalam matematika itu kedua ruas harus diperlakukan dengan sama. Ketika sebelah kiri dikali dengan negatif setengah, maka ruas kanan pun harus dikali dengan negatif setengah. Dan kita juga sudah memisalkan A kuadrat ditambah B kuadrat min R kuadrat sama dengan C. Maka R kuadrat ini sama dengan dipindah ke ruas kanan ya, dan C-nya ke ruas kiri. Maka R kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi C. Karena pindah ke ruas kiri jadi negatif. Sehingga dari sini kita bisa memperoleh, kita kembalikan lagi bahwa A, B-nya ini adalah awalnya dari titik pusat, sedangkan R-nya jari, sehingga diperoleh
Ya, diperoleh R sama dengan akar 1/4 A kuadrat dari mana? Dari sini. Ini kan A kuadrat, A kecil ya. A kecil ini. Nah, ini dikuadratkan. A kuadrat berarti A kecil ini kuadrat. Negatif 1/2 kuadrat itu 1/4. A besar kuadrat. Begitu juga dengan B menjadi 1/4. B kuadrat dikurangi C. Kemudian kuadrat di sini hilang dengan menarik akar di ruas kanan. Sehingga diperoleh pusatnya adalah tadi yang saya bilang A, B negatif setengah A besar, negatif setengah B besar itu pusatnya dan jari-jarinya ini. R sama dengan akar 1/4 kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurangi C. Ini adalah rumus menentukan pusat dan jari-jari lingkaran jika persamaannya dalam bentuk umum. Ya, selanjutnya kita akan mencoba rumus yang barusan kita temukan dengan mencari panjang dan jari-jari. Ini bentuk umum dari persamaan lingkarannya. Mencari pusat dan panjang jari-jari jika persamaan lingkarannya X kuadrat ditambah Y kuadrat min 10X min 4Y min 71 sama dengan 0. Kita diingatkan ini bentuk umumnya, jadi kita tahu berapa A-nya, berapa B-nya, berapa C-nya. Kita jawab dulu yang A. Soal yang A. A-nya di sini A besar ya. A-nya negatif 10. Di sini posisi A, di sini posisi B adalah koefisien dari Y. B-nya negatif 4, kemudian C-nya di sini berarti negatif 71. Nah, dari situ dengan menggunakan rumus yang tadi bahwa pusatnya negatif setengah A, negatif setengah B, maka negatif setengah kali A-nya negatif 10, jadi positif 5. Kemudian B-nya negatif setengah kali negatif 4 sama dengan positif 2. Jadi pusatnya 5,2. Kemudian jari-jarinya rumusnya tadi 1/4 akar 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurangi C. Nah, kita masukkan nilai A, B, dan C-nya. A-nya berapa? Negatif 10 kuadrat. B-nya berapa? Ini B kuadrat ya. Negatif 4 kuadrat dikurangi C-nya berapa? Negatif 71. Karena ada tanda negatif berarti dikasih kurung ya. Sehingga hasilnya sama dengan akar kuadrat. Ini dikuadrat dulu, hasilnya 100 dibagi 4, 25. Ini dikuadrat dulu, hasilnya 16 dibagi 4, hasilnya 4. Kemudian ini dikurangi dengan negatif, artinya ditambah. Jadi 71. Ini dijumlahkan semua, hasilnya 100. Akar dari 100, 10 ya. Jadi sudah ketemu pusat lingkarannya 5,2 dan jari-jari lingkarannya 10. Ini sama dengan contoh 2A ya, hanya caranya saja yang berbeda. Kemudian kita selanjutnya ke contoh 3B. Kita sekarang menjawab yang B, di mana A-nya berarti negatif 6, B-nya berarti 10, C-nya berarti negatif 15. Kita lihat caranya sama, dikali dengan negatif 6, dikali dengan 10. Jadi ketemu negatif setengah kali negatif 6, 3. Ini negatif setengah kali 10, negatif 5. Sehingga pusatnya 3, negatif 5. Sedangkan R-nya kita tinggal memasukkan juga di sini. A-nya negatif 6 kuadrat. Kemudian ditambah 1/4. B-nya 10 kuadrat dikurangi dengan C. C-nya negatif 15. Sehingga hasilnya negatif 6 kuadrat 36 dibagi 4 atau dikali 1/4, 9 ya. Ini 10 kuadrat kali 1/4, 25. Ini dikurangi dengan negatif, artinya ditambah 15 ya. Ini tambah ini 49. Akar kuadrat dari 49 itu
Ya 7. Sehingga diperoleh pusat lingkarannya 3,-5 dan jari-jarinya 7. Yang berikutnya kita ke latihan 2. Latihan kedua, tentukan koordinat titik pusat dan jari-jari lingkaran yang persamaannya dinyatakan dalam bentuk umum. Ya, di sini kalian bisa menggunakan cara yang pertama tadi, mengubahnya menjadi bentuk X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, atau menggunakan rumus yang barusan kita bahas. Demikian pembelajaran kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.